Prabu, selamat Paduka. Seorang putri yang sehat telah lahir. Oh, syukurlah. Bagaimana dengan permaisuriku? Maaf Prabu. Hari itu menjadi hari yang bahagia, sekaligus menjadi hari duka bagi kerajaan. Karena permaisuri dari Prabu Siliwangi mengalami pendarahan yang hebat dan meninggal dunia. Waktu demi waktu, Prabu Siliwangi membesarkan putrinya, Kandita, dengan baik. Sehingga putri yang cantik itu memiliki sikap rendah hati dan bijaksana. Dan saat menginjak remaja, ia suka melakukan kunjungan ke warga untuk berkomunikasi dan mendengar pendapat mereka. Prabu Siliwangi yang sebenarnya khawatir mempunyai rasa bangga dengan putrinya. Nampaknya Putri Kandita sudah mandiri, Paduka. Mungkin seperti itu, penasihat. Jangan meragukan hasil dari didikan Paduka pada Tuan Putri. Dan hamba rasa Paduka tidak selalu harus mengawasinya sendiri. Biarlah hamba yang mengatur, memilihkan abdi kerajaan terbaik untuk menjaganya lain waktu. Ya, aku rasa juga begitu, supaya aku bisa memanfaatkan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan lainnya. Maksud hamba, sudah saatnya Paduka memikirkan seorang pendamping. Maksudmu permaisuri? Maaf Paduka, demikian maksud hamba. Bagaimana ya? Kalau masalah itu nanti akan kutanyakan putriku. Hingga saat itu pun tiba, Putri Kandita setuju dan sangat senang akan keinginan ayahandanya. Ibunda juga pasti tidak ingin melihat ayahanda sendirian. Sudah menjadi tugas yang mulia sebagai raja untuk mencari permaisuri. Terima kasih putriku. Tapi jujur, sampai sekarang ayah masih belum bisa melupakan ibumu. Lalu, siapa calon yang terpilih itu, Ayah? Kau pasti kenal dengan Dewi Mutiara. Dewi Mutiara terpilih karena merupakan putri dari penasihat utama kerajaan yang sudah dipercaya lama oleh sang raja. Putri Kandita sendiri ikut bahagia akan perkawinan ayahandanya. Waktu berjalan, Dewi Mutiara pun mengandung. Menurut tabib istana, kandungan itu telah berumur 3 bulan. Bahagianya aku akan mengadakan selamatan 3 bulanan. Oh ya ampun, aku kaget Kakanda. Anak kita menendang perutku. Mungkin dia senang. Anak pintar. Kira-kira dia laki-laki apa perempuan ya? Laki-laki atau perempuan, sama saja penasehat. Yang penting sehat rohani dan jasmani. Astungkara. Ayo, duduk. Oh iya, izinkan aku untuk mengurus acara tilu bulanannya ya. Terima kasih putriku. Terima kasih Kandita. Aku kagum padamu, selalu sigap dengan sekitar. Terima kasih Ibunda. Itu semua karena didikan ayah yang baik. Dan tampaknya kau pun telah siap untuk mendapatkan jodoh. Hah? Iya kan Kakanda? Untuk masalah itu, biarlah Kandita sendiri yang memutuskan. Aku percaya dia bijaksana. Karena memang sudah kubekali sikap kebijakan itu selama ini. Sebab dialah yang akan menggantikanku memimpin kerajaan ini. Terima kasih Ayahanda. Sudah, ayo kita makan dulu. Aku sudah lapar. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Hehehe.
Paduka. Bagaimana penasehat? Selamat Paduka. Anda akan memiliki anak laki-laki. Oh iya. Apa sudah diperiksa oleh tabib istana? Benar Paduka. Menurut tabib, di usia kandungan 8 bulan ini sudah bisa diperkirakan kemungkinan besar jenis kelamin bayi dengan beberapa metode pengecekan yang telah dilakukan. Bahagianya aku. Akhirnya aku memiliki pangeran kecil. Bagaimana kalau kita adakan pelantikan, Paduka? Pelantikan? Maaf Paduka. Pelantikan kepada pangeran kecil sebagai pewaris tahta. Apa kau lupa? Kanditalah yang akan menjadi pewarisku. Maaf Paduka. Menurut peraturan, hanya anak laki-lakilah yang bisa menjadi pewaris. Aku bisa mengubah peraturan kerajaan ini, penasehat. Maafkan ayahanda saya, Kakanda. Maafkan atas kelancangan hamba, Paduka. Tidak apa-apa, penasehat. Sebagai abdi istana, wajar saja kalau kau ingin menegakkan peraturan. Seharusnya akulah yang sejak awal memberitahu kamu kalau aku ingin merombak beberapa peraturan, Paduka. Rupanya penasehat tidak terima dengan keputusan Prabu Siliwangi. Ia mengajak beberapa pejabat kerajaan untuk mengajukan protes. Tapi sang raja tetap pada pendiriannya. Penasehat pun kembali pada rencana awal, yaitu meracuni Putri Kandita dengan racun yang sudah ia pesan jauh-jauh hari dari seorang penyihir. Racun itu akan bekerja secara bertahap supaya tidak mencurigakan. Hari demi hari berjalan, Kandita melakukan kegiatan seperti biasa, hingga ia mulai merasa gatal-gatal yang semakin hari semakin parah. Tabib-tabib terbaik dipanggil oleh raja untuk menyembuhkannya, namun belum juga ada kemajuan. Rumor pun mulai tersebar ke seluruh wilayah kerajaan bahwa Putri Kandita dikutuk oleh para leluhur karena bersikeras ingin mewarisi tahta kerajaan, meski raja telah mempunyai anak laki-laki yang kebetulan telah lahir bersamaan dengan peristiwa itu. Ayah, jangan deket-deket ayah. Bagaimana nanti kalau ayah tertular? Biarkan saja. Lebih baik ayah yang sakit menggantikanmu, nak. Maaf ayahanda. Anakku, jika memang benar bahwa penyakit ini adalah kutukan para leluhur karena pendirianku untuk menjadikanmu pewaris tahta, dengan berat hatiku sampaikan bahwa pewaris kerajaan akan kualihkan ke adik laki-lakimu. Oh, terima kasih ayahanda. Inilah yang sebenarnya hamba inginkan. Maafkan hamba jika selama ini tak ada keinginan untuk menempati kursi singgasana ayahanda. Hamba takut berdosa jika nanti tidak bisa memimpin dengan adil. Dan sebenarnya hamba ingin menjadi seorang pertapa. Malam itu juga, diam-diam Putri Kandita pergi ke arah pantai selatan. Ia tidak mau diketahui oleh siapapun, kecuali Prabu Siliwangi, yang dengan berat hati harus melepas kepergian putrinya untuk mengejar keinginannya. Entah sudah berapa lama, Putri Kandita bersemedi sejak kepergiannya dari kerajaan. Di dalam semedinya, ia mendapat terawangan gaib tentang bagaimana ia mendapat penyakitnya dan siapa saja yang melakukannya. Ia juga melihat bahwa ayahandanya yang masih berat akan kepergiannya diam-diam menitahkan kepada penasehat untuk mengirim seseorang untuk mengawasinya dari jauh. Namun, itu dimanfaatkan oleh penasehat untuk mengirim pembunuh. Ketemu juga kau.
Siapa kau? Aku Kanjeng Ratu Kidul. Akulah yang memperlihatkan semua ke dalam semedi dan menolongmu dari pembunuh itu. Terima kasih Kanjeng Ratu. Kau adalah keturunan orang besar. Kau tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti ini. Ikutlah denganku. Aku akan menyembuhkan. Merasa bahwa itu adalah jawaban dari semedinya, Putri Kandita menuruti permintaan Kanjeng Ratu Kidul. Anakku, bagaimana kabarmu, Nak? Ayah sangat merindukanmu. Oh, itu. Ayahanda. Kau, apa yang terjadi padamu, Nak? Aku akan ceritakan semua kepada ayah. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama. Namun, tanpa sepengetahuan sang raja, diam-diam beberapa pengawal Kandita menyelinap ke tempat penasehat dan Dewi Mutiara. Paman, Ibu, Kandita, ini semua ulahmu. aku sudah bicara dengan ayahanda. Beliau merelakan kalian kubawa ke sini meskipun dengan berat hati. Aku hanya tidak ingin ayahku dikelilingi oleh orang jahat seperti kalian. Tapi bagaimana dengan adikmu? Dia butuh ibu. Adikku bersama orang yang tepat. Dan kalian sekarang tinggal bersamaku. Di sini aku menjalankan tugas sebagai penguasa. Maka kalian harus patuh padaku. Tidak. Sejak Putri Kandita masuk ke dalam laut, tubuhnya kembali seperti sedia kala, dan ia pun diangkat oleh Kanjeng Ratu Kidul sebagai bawahan, yang sekarang dikenal sebagai Nyi Roro Kidul.